Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berarus deras di Sungai Siring, Samarinda Utara meresahkan warga. Seorang bandar narkoba di Tarakan dimiskinkan oleh polisi dengan menyita harta kekayaannya. BPBD Samarinda gerak cepat tangani aduan petani di Samarinda Utara. Alat berat ini diterjunkan BPBD Samarinda saat membuka aliran air yang menggenangi sawah petani di wilayah Samarinda Utara. Untuk kerja tersebut, BPBD Kota tidak sendiri. Ia menggandeng beberapa lembaga lainnya, mulai Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda. Kegiatan ini pun dipantau oleh BPBD Provinsi. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menyatakan, alat berat ini diturunkan setelah mereka mengidentifikasi penyebab genangan. Salah satunya yakni ditutupnya gorong-gorong tempat pembuangan air. Agar sawah bisa segera ditanami, maka aliran air kembali dibuka. Hasil identifikasi penyebab dari genangan di area persawahan itu yang di Tanah Merah itu ternyata ada penutupan jalan ini. Jadi dulu ada gorong-gorong, historinya itu kemudian ditutup. Nah, oleh PUPR dan teman-teman BPBD kita lakukan pembukaan aliran kembali dan bisa kita lihat hasilnya ini langsung air mulai kering. Ini kita bikin 2 bukaan ya. Lebarnya 2 meter, tapi untuk memotong jalan itu kurang lebih sekitar 5 meter. Tapi setelah ini akan langsung dibuatkan jembatan, karena memang ada akses para petani kita di dalam berkebun. Jadi aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Kelompok Tani Margo Utomo mengaku, total lahan yang tidak bisa ditanami mencapai 40 hektar. Sementara yang bisa ditanami hanya 10 hektar. Kondisi ini diakui sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun, karena aliran air yang menuju ke trek dayung itu terhambat. Ya, buntu karena mungkin ada aktivitas galian yang kami sebelumnya tidak tahu. Jadi setelah kami cek ternyata memang betul adanya. Jadi harapan kami kalau ini sudah terbuka, jadi sawah kami yang 40 hektar itu kurang lebih ya tergenang bisa kami tanami kembali. Oh, ini alirannya dari mana airnya asalnya, Pak? Ini dari 2 sungai. 2 sungai? Ya, dari Sungai Selindung sama Sungai Binangat. Sungai Selindung dan Sungai Ya, Binangat. dari arah pom bensin itu masuknya di lapangan golf terus masuknya ke sini. Dari upaya tersebut, petani meyakini areal sawah yang bisa ditanami meluas dan dampaknya hasil panen petani juga meningkat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kapal pinisi bernama Mahligai inilah yang akan dimanfaatkan untuk perjalanan wisata bahari dari Balikpapan menuju Ibu Kota Negara, Nusantara atau IKN. Kapal tersebut kembali diuji coba dengan mengelilingi kawasan Teluk Balikpapan. KSOP Balikpapan menyebut kapal pinisi ini sejatinya sudah beroperasi sejak Oktober 2023. Kali ini mereka kembali melakukan uji coba untuk memantapkan posisi kapal sebagai kapal wisata. Sementara dermaga sandar kapal wisata ini yakni di dermaga Ichiku dan dermaga Pulau Balang. Di kapal tepuk tangannya dong beserta Bapak KSOP Balikpapan. Sebetulnya ini sekarang ini kita di atas kapal
Pinisi Maligaya yang sebetulnya sudah beroperasi, namun sekarang ini kita melakukan uji coba kedua dengan pelabuhan seperti biasa ya, yang sudah pernah disampaikan. Sekarang ini di Pulau Balang, terus kemudian di Iciku ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, laut yang ada di sini merupakan satu resources yang perlu dikembangkan, di samping untuk sebenarnya mendukung juga kinerja IKN, juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Warga yang baru pertama menikmati pelayaran dengan kapal pinisi mengaku punya pengalaman berbeda. Mereka meminta akses ke IKN segera diberikan agar penumpang bisa merasakan nuansa yang lebih memukau. Menurut saya nih Mbak, karena saya kan baru pertama nih naik kapal pinisi seperti ini ya. Jadi ini pengalaman pertama buat saya sih bagus. Ini tadi kan saya baru mencoba untuk yang pertama. Saya tadi nanya baru tadi ke jembatan apa ya namanya? Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang. Nah ternyata dari situ belum ada akses ke IKN. Padahal kita kepingin melihat ke IKN, Mbak. Jadi bagaimana nanti supaya kedepannya itu kapal pinisi ini ada lanjutannya bisa sampai ke IKN. Direncanakan, wisata bahari melalui kapal pinisi ini nantinya disiapkan 3 kapal. Terbuka kesempatan bagi pelancong untuk melihat suasana IKN melalui kapal tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Diskusi tentang kampanye hitam atau black campaign dan berita palsu atau hoax bersama wartawan Balikpapan ini digelar Polda Kaltim Sabtu siang. Sejumlah wartawan dari berbagai media massa turut hadir dalam acara tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Artanto menyebut, dalam tahapan pemilu maupun pilkada, kampanye hitam dan berita palsu kerap didapati. Kali ini polisi akan melakukan berbagai upaya guna mencegah kejadian tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan menempatkan petugas khusus di unit siber. Mereka ini akan memonitor aktivitas setiap warga di media sosial. Masyarakat yang melaporkan, atau mungkin kita memberikan prinsipnya setiap kampanye itu akan ada indikasi demikian. Namun kita jangan melepaskan begitu saja. Kita harus melakukan upaya mengeliminir permasalahan tersebut, black campaign, hoax, fitnah dan sebagainya, terus kita kurangi. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan literasi kepada masyarakat. Nah inilah peran media, awak media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tentunya hal tersebut sumber informasi atau mungkin peran dari kepolisian dan Kabid Humas Kepolisian dapat menyampaikan item-item atau tema-tema apa yang dapat memberikan masukan pada masyarakat. Polisi berharap hasil diskusi tersebut bisa disebarluaskan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik penyebaran info palsu dan kampanye hitam. Itu disampaikan agar mereka tidak terjerat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pada saat arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan perbaikan asrama polisi di Jalan Gelatik 2 Temindung Permai, Sungai Pinang akan dibantu pemerintah kota. Ini dilakukan agar asrama yang kerap terendam banjir itu menjadi layak huni. Andi Harun menyatakan langkahnya ini merupakan bagian dari sinergitas Forum Pimpinan Daerah. Ia menilai
Bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1978 itu harus segera direnovasi agar bisa dihuni oleh bintara dan perwira polisi. 30 rumah. Ya, pertama yang aspal, komitmen pemerintah kota terhadap sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah bagaimana daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda, ikut membantu di dalam pembangunan atau perbaikan fasilitas yang ada di lingkungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Perbaikan ini mencakup 46 bangunan, terdiri dari 14 rumah perwira dan 32 rumah bintara. Nantinya kawasan ini pun akan diberi ruang terbuka hijau yang luasannya mencapai 20% dari luas areal perumahan polisi. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Ya, kita nanti ini serahkan ke Polres juga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.